Hai guys, welcome back to BMTC channel. Oke, sesuai dengan janji aku di konten yang bahas tentang hutang produktif dan konsumtif, kali ini kita akan bahas perbedaan antara investasi dan menabung. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy this video. Perbedaan. Oke, perbedaan antara saving dan investing. Saving atau menabung ini adalah mengumpulkan uang atau kalian bisa katakan menyimpan atau menyisihkan uang untuk tujuan tertentu, di mana tujuan ini hanya dalam jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 3 tahun. Resiko dari saving ini bisa dikatakan sangat kecil, tapi untuk returnnya sendiri itu juga sangat kecil. Sehingga dapat dikatakan saving ini tidak dapat melindungi uang kita dari gerusan inflasi. Sedangkan investing itu adalah proses jangka panjang, biasanya lebih dari 3 tahun, di mana kita mengalokasikan dana kita atau uang kita untuk membeli produk-produk investasi seperti saham, emas, obligasi, reksadana, properti, dan instrumen investasi lainnya. Dan biasanya untuk investasi ini dapat menyaingi nilai dari inflasi tersebut. So, pertumbuhannya akan lebih tinggi dari gerusan inflasi. Namun, memiliki resiko yang jauh lebih besar daripada menabung. Investasi apakah spekulasi? Oke, aku mau jelasin. Investasi sama sekali bukan spekulasi. Karena kan spekulasi itu ialah dimana kita menempatkan uang kita di satu tempat dan kita berharap uang tersebut dapat memperoleh untung yang sangat besar dalam waktu yang sangat pendek. Spekulasi ini biasanya tanpa dibekali dengan pengetahuan tentang keuangan yang baik. Jadi bisa dikatakan spekulasi ini adalah untung-untungan. Sedangkan investasi bukanlah spekulasi. Dikarenakan investasi, kita memerlukan pengetahuan keuangan sebagai dasaran untuk berinvestasi. Dan untuk produk-produk investasi, ini biasanya dikelola oleh orang-orang yang ahli di bidang keuangan. Dan biasanya untuk growth-nya, ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Kita perlu berinvestasi dikarenakan usia produktif manusia itu sangatlah limited atau terbatas. Sehingga kita sangat memerlukan investasi untuk menyeimbangkan dengan kondisi keuangan kita di saat kita tidak lagi di usia produktif. Itu yang pertama. Seperti kita ketahui, harga rumah di zaman dulu dengan di zaman sekarang udah pasti berbeda. So, kalau kita bandingkan rumah orang tua kita dengan rumah kita saat ini, uang di zaman orang tua kita tidak akan bisa membeli rumah yang sama di zaman sekarang. Itulah sebabnya kita memerlukan investasi untuk dapat mengejar nilai inflasi tersebut. Yang ketiga, untuk memperoleh passive income. Semua kaum milenial di zaman sekarang pasti sangat suka dengan passive income. Dimana nanti setelah kita berinvestasi, uanglah yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang tersebut. Yang keempat, untuk dana pensiun. Dimana saat kita sudah pensiun, kita tidak dapat lagi yang namanya salary. Sehingga kita wajib menyiapkan dana investasi untuk masa pensiun kita. Yang kelima, apabila kita memiliki rencana untuk memberikan warisan kepada keturunan kita nantinya, sehingga kita perlu berinvestasi. Jenis-jenis investasi. Oke, jenis-jenis investasi ini ada 3. Yang pertama, investasi keuangan. Yang kedua, investasi sektor real. Dan yang ketiga, ini biasanya jarang banget dibicarakan, investasi pasca kematian. Untuk investasi keuangan ini terbagi 3. Yang pertama, investasi produk asuransi. Kalian bisa cek insurance yang menyediakan produk-produk investasi. Yang kedua, investasi produk perbankan. Kalian juga bisa tanyakan ke bank, kira-kira produk investasi mana yang mereka miliki. Yang ketiga, investasi pasar modal. Investasi pasar modal ini berupa obligasi, saham, dan reksadana. Sedangkan investasi sektor real ini terbagi atas pembelian logam mulia, pembelian properti, dan yang ketiga, bisnis atau usaha.
Properti ini berupa rumah, atau kalian bisa juga beli apartemen atau tanah. Sedangkan untuk logam mulia, kalian bisa beli berupa emas atau produk-produk logam mulia lainnya yang sudah tersertifikasi. Dan jenis investasi ketiga yaitu tadi aku bilang investasi pasca kematian. Nah, ini jarang banget dibahas, tapi aku rasa ini penting banget untuk kita bahas. Investasi pasca kematian ini yakni berdonasi, bersumbangsi, atau kalian bisa membantu fakir-fakir miskin, atau kalian juga bisa membantu pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada. Biasanya agama-agama pasti mengajarkan hal tersebut. Dan ini biasanya tujuannya adalah kebaikan sebagai wujud dari rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat dan karunia oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, return atau bagi hasilnya kita akan dapatkan pasca kematian kita. Dan ini aku sebut dengan investasi surgawi. Terusnya kita wajib banget melakukan hal ini sehingga kita tidak hanya berinvestasi di dunia, tapi kita juga berinvestasi untuk nanti setelah kita meninggal, yaitu investasi surgawi. Tergantung dari tujuan finansial kita. Apabila tujuan finansial kita dapat tercapai dengan durasi atau jangka waktu yang sangat singkat, contohnya seperti tadi yang kita katakan kurang dari 3 tahun, maka kita dapat memenuhinya dengan cara menabung. Tapi apabila tujuan dari finansial kita ini adalah jangka panjang, seperti yang tadi kita udah sebutin, kalian harus banget melakukan investasi. Tapi kalau menurut aku, kedua hal ini adalah kewajiban yang harus kita jalani, menabung dan berinvestasi. Ketika kamu mau beli HP atau laptop yang memang adalah kebutuhan kamu untuk menunjang kinerja kamu, maka kamu perlu menabung. Kamu nggak perlu berinvestasi di sana. Tapi apabila kamu ingin membeli rumah masa depanmu, yang mungkin harganya di saat ini dan 8 tahun ke depan adalah berbeda, kamu wajib banget melakukan investasi. Bila kamu menabung sejumlah uang tertentu yang kira-kira kamu anggap cukup untuk membeli rumah di saat ini, dan kamu menabungnya dalam durasi 8 tahun kemudian harga rumah yang kamu ingin belikan sudah tidak lagi seharga yang telah kamu kumpulkan. Harganya bisa jauh lebih dan bahkan berlipat-lipat kali ganda. Atau mungkin ketika kamu ingin berinvestasi berupa properti dengan cara hutang produktif, kamu dapat memenuhi down payment-nya atau DP-nya dengan cara menabung terlebih dahulu. Dan setelah kalian dapat mengumpulkan DP tersebut, kalian dapat menyicilnya. Dan cicilan tersebut dapat kita masukkan ke dalam budget investasi. Seperti yang pernah kita bahas dalam pembagian dari rencana keuangan di part kedua. Aku ini milenial dan aku ini sandwich generation yang harus membiayai orang tua dan anakku. Oke. Kalian merasa kalian adalah milenial yang bisa dikatakan berarti salary-nya masih tidak terlalu banyak, dan kalian juga adalah sandwich generation yang harus bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua dan menafkahi anak kalian. Tenang, kalian tetap bisa melakukan investasi karena sekarang sudah ada instrumen investasi yang dapat dikatakan terjangkau, aman, dan terpercaya, yaitu reksadana. Kalian bisa beli reksadana hanya dengan 200 ribuan aja. So sebenarnya udah nggak ada alasan untuk kita kaum milenial untuk tidak berinvestasi. Tapi sebelum kalian melakukan investasi dengan reksadana, kalian wajib banget ngecek portofolio dari reksadana yang akan kalian beli. Dan tentang reksadana serta cara memilih reksadana yang cocok untuk tujuan finansial kita ini, aku akan bahas di video aku selanjutnya. So, menyimpan uang di tabungan aja itu nggak cukup guys. Kita perlu berinvestasi untuk menjaga supaya uang kita tidak tergerus dengan inflasi. Jadi kita kaum milenial wajib banget berinvestasi. Hanya saja kita perlu memilih investasi yang cocok dengan keadaan keuangan kita saat ini, dan kalian perlu sinkronkan dengan tujuan finansial yang ingin kalian capai. Oke, itu aja pemaparan aku tentang investasi dan menabung. Aku harap kalian semua kedepannya akan dapat menabung dan berinvestasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang reksadana serta cara memilih reksadana yang tepat untuk tujuan finansial kita. Oke, the last statement, please support us with subscribe, like,
And you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Okay, thank you so much for watching and I will see you on my next video. Bye!